Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala, wa qad sallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Babu karahiyati shaumi yaumis syabt. Bab makruh puasa pada hari diragukan apakah ini adalah akhir hari bulan Sya'ban ataukah sudah masuk bulan Ramadan. Kenapa keraguan itu muncul? Karena tidak ada informasi yang pasti atau pengumuman daripada pemerintah bahasanya besok 1 Ramadan. Tetapi di pagi harinya masyarakat berbicara bahasanya tadi malam ada terlihat hilal. Ketika ditelusuri, diselidiki, tidak ada orang pasti melihat hilal, tapi beritanya tersebar. Akhirnya menaruh keraguan di hati kita, betul enggak besok 1 Ramadan? Maka itu disebut hari Syak. Hukum puasa pada hari itu makruh. Makruh yang dimaksud adalah makruh tahrim. Apa maksud makruh tahrim? Kalau pada hari itu bertepatan dengan Senin atau Kamis dan dia biasa puasa Senin Kamis, masih boleh puasa. Kalau memang besok jadwal puasanya karena dia puasa Nabi Daud, boleh. Tapi kalau nggak ada niat-niat yang lain, maka puasa jadi haram. Nah, hadisnya Apabila qadatsana Muhammad bin Abdullah bin Umayr qala sana Abu Khalid al-Ahmar an Amr bin Qais an Abi Ishaq an Silah qala kunna inda amarin fil yawmi alladhi yushakku fihi fa ata bi syatin fatanaha ba'dal qaumi wa qala Amr man shama hadha al-yawm faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in namanya Silah. Kata beliau, ketika kami berada bersama Sayyidina Ammar bin Yasir fil yaumi, pada satu hari alladhi yushakku fihi, hari yang diragukan padanya hari. Apakah 1 Syawal, apakah 1 Ramadan atau akhir Sya'ban? Fa'ata bisyatin, maka beliau mendatangkan dengan kambing, maksudnya dengan makanan kambing, hidangan masakan kambing. Fatanahal qaumu ba'dul qaumi, maka menjauhlah sebagian kaum. Arti menjauh, pindah tempat duduk, menghindari hidangan karena mereka berpuasa. Berkatalah Sayyidina Ammar bin Yasir, man shoma hadzal yaum, siapa yang puasa pada hari ini, maka sungguh dia telah maksiat kepada Sayyidina Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya makruh puasa hari Syak. Nah, babun fi may yasilu Sya'ban bi Ramadan. Bab orang yang menyambung puasa sunat Sya'ban dengan bulan Ramadan. Artinya kalau tadi puasa di akhir bulan Sya'ban enggak boleh. Ragu antara Sya'ban dan Ramadan enggak boleh. Mengawali puasa Ramadan di akhir bulan Sya'ban sehari 2 hari enggak boleh. Bagaimana kalau sekiranya Sya'ban dia puasa 1 bulan langsung nyambung dengan Ramadan? Nah, hadis Apabila kata Muslim bin Ibrahim
قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلامة عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصوم ذلك الصوم. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuqaddimu, jangan kalian awali puasa Ramadan biyaumin, dengan sehari, wala yaumaini, tidak juga dengan 2 hari, kecuali ayyakuna sauman yasumuhu rajul, bahwa adalah puasa yang mempuasakan akannya puasa oleh seseorang. Maksudnya hari di akhir Syaban itu adalah hari yang biasa dia melakukan puasa akannya. Falyasum zalika sauma, maka hendaklah dia mempuasakan hari tersebut. Ini hadisnya umum. Di antara hadis yang umum ini masuk ke dalamnya kategori yaitu puasa sebulan Syaban. Kalau memang dia niat dari awal Syaban akan puasa sampai akhir bulan Syaban, maka dia boleh mendahului Ramadan yang sehari 2 hari. Kemudian kalau puasanya memang punya kebiasaan puasa Nabi Daud, maka dia juga boleh mempuasakan di bulan tersebut, di hari tersebut. Yang jelas ada alasan dia untuk puasa pada hari itu. Nah, حدثنا أحمد بن حنبل وحدثنا محمد بن جعفر وحدثنا شعبة عن توبة الأنباري عن محمد بن إبراهيم عن سيدنا عن أبي سلامة عن أم سلامة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. Nah, Sinanta sana tahun, sana kemarau, sunnah Nabi kebiasaan, sinna usia. Nah, sana tahun. Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lam yakun, tidak ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu, itu melakukan puasa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sana, dari setahun, syahran taman, akan sebulan yang lengkap, sebulan yang sempurna, kecuali puasa Syaban yasiluhu bi Ramadan, yang menyambung ya Nabi akannya Syaban dengan Ramadan. Nah, di sini yasumu minas sunnah, ini termasuk bahasan yang kemarin ada di kitab usul fiqh. Ada suatu ayat, ada suatu hadis tidak sempurna maksudnya kecuali dengan ada kalimat yang disembunyikan. Nah, di sini sepakat ulama kalimat yang disembunyikan adalah sauman tatawuan. Annahu lam yakun yasumu sauman tatawuan. Sesungguhnya Nabi tidak melakukan puasa sunat dari setahun sebulan full kecuali Syaban yang disambung dengan bulan Ramadan. Karena kalau tidak diartikan, kalau tidak disambung dengan sauman tatawuan, maka akan bertentangan dengan Ramadan. Nabi melakukan puasa dalam setahun itu ada 2 bulan yang full, bukan hanya Syaban saja, tapi Ramadan juga full. Sementara di sini cuma Syaban yang disambung dengan bulan Ramadan, seolah-olah Nabi tidak puasa full di bulan Ramadan. Nah, maka perlu pada kalimat yang disembunyikan, yaitu sauman tatawuan. Tapi dalam hal ini enggak ada khilafiyah. Jadi tidak ada puasa sunnah yang Nabi lakukan sebulan penuh kecuali Syaban yang bersambung dengan Ramadan. Kalau disambung dengan Ramadan berarti Nabi mempuasakan sehari, 2 hari,
sebelum Ramadan. Kalau seperti ini kondisinya enggak ada masalah. Babun fi qarihati dzalik, bab tentang makruhnya hal demikian. Apabila bertanya Qutaibah bin Sa'id, qala sana Abdul Aziz bin Muhammad, qala qadima Abbad bin Kathir al-Madinah, famala ila majlis al-Ala, fa akhadha bi yadi fa qama, thumma qala, Allahumma inna hadha yuhaddithu an abihi an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza intasafa sya'banu fala tasumu. Faqala al-Ala, Allahumma inni abi haddatsani an abi sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Nah, diriwayatkan daripada Aziz Abdul Aziz bin Muhammad, kata beliau, telah datang Abbad bin Kathir ke kota Madinah. Famala, beliau cenderung, artinya bergabung ke majlis Sayyidina Ala. Nah, Sayyidina Ala, apakah Ala Al-Khadrami? Ya, bisa saja Sayyidina Ala Al-Khadrami. Fa akhadha bi yadihi, maka beliau memegang ia Sayyidina, memegang ia Abbad bin Kathir dengan tangannya Sayyidina Ala Al-Khadrami. Fa aqamahu, maka menegakkan, memberdirikan ia Abbad bin Kathir akannya Sayyidina Ala Al-Khadrami. Summa qala, kemudian berkata ia Abbad bin Kathir, Allahumma inna hadha yuhaddithu an abihi an Abi Hurairah. Ya Allah, sesungguhnya orang ini telah meriwayatkan hadis dari ayahnya dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan tasafa sya'banu, apabila sudah setengah bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Kalau bulan Sya'ban sudah setengah kedua, yaitu bulan 16, tanggal 16, 17 sampai akhir, enggak boleh lagi puasa. Berkata Sayyidina Ala, Allahumma ya Allah, inna abi haddatsani an Abi Hurairah, sesungguhnya bapakku sungguh meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan demikian hadis, apabila Sya'ban sudah pertengahan enggak boleh puasa. Maka ulama Syafi'iyah berpendapat dengan hadis ini, makruh puasanya, artinya makruh tahrim puasa bagi siapa saja yang tidak puasa sebelum 16 Sya'ban. Tapi kalau dia puasa 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban, maka dia masih boleh puasa 16 sampai akhir. Tapi kalau dia enggak puasa 15 Sya'ban, maka dia enggak boleh puasa sunnah lagi 16 sampai selesai, kecuali puasa-puasa yang biasa dia lakukan, puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa qada Ramadan, puasa nadar, puasa yang ada sebabnya. Kalau Imam Abu Dawud Sauri, hadis itu juga diriwayatkan oleh Imam Sauri, Ibsibil bin Ala, Abu Umais, Zuhair bin Muhammad dari Sayyidina Ala. Kalau Abu Dawud, kana Abdurrahman la yuhaddisu bi, qultu li Ahmad 5. Kukatakan pada Imam Ahmad, kenapa? Karena sesungguhnya kana indahu adalah menurut beliau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung bulan Sya'ban dan Ramadan. Beliau katakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafau sebaliknya. La Abu Dawud nasa hadza indi khilafu wa la yaji'u bihi ghairul Ala an abihi. Jadi satu-satunya sanad ini termasuk hadis hadis gharib, karena perawinya hanya dari Sayyidina Ala, dari ayahnya, enggak ada jalur yang lain. Babu syahadati rajulaini ala ru'yati hilali Syawal, bab kesaksian dua orang laki-laki atas terlihatnya hilal bulan Syawal. Jadi ulama Syafi'iyah katakan, apabila kita ingin menetapkan satu Ramadan, cukup dengan satu orang saksi
Tapi kalau untuk menetapkan awal bulan setelah Ramadan mesti 2 orang saksi. Abi Hadatsana Muhammad bin Abdul Rahim Abu Yahya Al-Bazzaz qala sana Sa'id bin Sulaiman qala sana Abbad an Abi Malik Al-Asja'i qala sana Husain bin Haris Al-Jadali min Jadilata Qais anna Amir Makkah khataba thumma qala ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna suka ru'yah fa illam narahu wa shahida adlin naqsana bi shahadatihima fa asalatul Husain bin Harith man Amir Makkah qala la adri summa lakiyani ba'du fa qala huwa al-Harith bin Hatib aku Muhammad bin Hatib thumma qala al-amir inna fikum man huwa a'lam billahi wa rasulihi minni wa shahida hadha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa awma'a biyadihi ila rajulin wa qala al-Husain fa qultu li shaykhin ila janbi man hadha alladhi awma'a bi ilayhi al-amir qala hadha Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sadaka kana a'lam billahi minhu faqala bidzalika amrana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Husain bin Haris bin Jadali, Husain bin Haris Al-Jadali bin Jadilah Qaisin, daripada min Jadilata Qaisin, beliau termasuk dari suku Jadilati Qais. Itu nama kabilah. Haddatsana anna amira, sesungguhnya Amir gubernur Makkah khataba, sedang menyampaikan khutbah. Summa qala, kemudian dia berkata dalam khutbahnya, ahida ilaina, berjanji kepada kami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, annansuku liru'yah, annansuka liru'yah, bahwa kami beribadah, bahwa kami melakukan ibadah haji karena melihat hilal. Jadi bukan puasa saja, bukan berlebaran saja, tapi untuk ibadah haji juga dengan ru'yatul hilal. Fa illam narahu, maka jika tidak kami lihat akannya hilal, wa syahida adilin, dan tidak memberi kesaksian oleh 2 orang saksi adil. Syahida itu fa'ilnya. Nasakna bi syahadatihima, fa illam narahu, maka jika tidak kami lihat akannya hilal dan memberi kesaksian oleh 2 orang saksi yang adil, kami akan melakukan ibadah dengan sebab kesaksian kedua-duanya. Berarti dari kalimat ini maka dikatakan untuk menetapkan bulan Syawal, itu harus 2 orang laki-laki. Aku bertanya kepada Husain bin Harith, siapa Amir Makkah? Qala, beliau katakan, la adri, saya enggak tahu. Tadi kata kamu kan berkhutbah Amir Makkah. Siapa Amir Makkah? Oh, saya enggak tahu. Kemudian beliau jumpai aku setelah itu. Setelah beliau cari tahu, kemudian beliau jumpai saya. Beliau katakan, dianya Amir Makkah adalah Haris bin Hatib. Dia adalah saudara daripada Muhammad bin Hatib. Kemudian berkatalah Amir, inna fikum, sesungguhnya di kalangan kalian, man huwa a'lamu billahi wa rasulihi minni, ada orang yang dia lebih tahu dengan Allah, artinya perintah Allah, juga tahu dengan hakikat Allah subhanahu wa ta'ala, dan lebih tahu dengan Rasulullah, Rasulnya Allah daripada aku. Wasyadih hadza, memberikan kesaksian oleh orang ini, memberikan kesaksian oleh orang ini dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau katakan orang ini, au ma'a biyadihi ila rajulin, beliau mengisyarat dengan tangannya kepada satu orang. Maka berkatalah Husain, aku bilang sama seorang syekh, seorang yang ada di samping aku,
Man hadzal ladzi auma'a ilaihi amir? Siapa orang yang mengisyarat kepadanya oleh amir? Siapa yang ditunjuk oleh amir tadi? Qala, berkatalah syekh yang ada di samping saya, ini namanya Abdullah bin Umar. Wa sadaqa kana alama billah min, benar amir itu, benar ia amir, karena adalah Abdullah bin Umar itu lebih tahu dengan Allah daripada dirinya. Faqala bidzalik, faqala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, bidzalika amarona, dengan demikian isi khutbah yang disampaikan tadi memerintahkan kepada kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kisah ini yang panjang perhatian hadisnya, maka kesimpulan hadisnya, hadis ini riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar. Boleh dinisbahkan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, jangan dinisbahkan kepada amir tadi. Nah, nisbahkan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, maka hadisnya sahih, sehingga dikatakan untuk menentukan bulan Syawal harus 2 orang, untuk menentukan bulan Ramadan cukup 1 orang. Hadis Abi Hurairah Musaddad wa khalafu Ibnu Hisham al-Muqri'u qala haddatsana Abu Awana an Mansur an Rabi'i ibn al-Hirash an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ikhtalafa an-nasu fi akhir yawmi min Ramadan faqadima a'rabiyyani fashahida inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam billahi ahalla al-hilal amsi ashiyatan fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa ay yuftiru zada khalafu fi hadithi wa an yaghdu ila musallahum. Diriwayatkan dari seorang laki-laki dari sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ikhtalafan nas, terjadi perbedaan pendapat di tengah masyarakat, yaitu sahabat, tentang akhir hari bulan Ramadan. Ada mengatakan akhir harinya besok, ada mengatakan belum, besok belum berakhir, besok masih Ramadan. Faqadima a'rabiyani, datanglah 2 orang Arab pedusunan, 2 orang Arab dari dusun. Fasyahida, maka memberikan kesaksian 2 orang tersebut di dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isi persaksian 2 orang itu, 2 orang Arab pedusunan itu? La ahalla, sungguh menyaksikan kedua-duanya akan hilal. Itu mana la ahalla, sungguh menyaksikan kedua-duanya akan hilal. Amsi asyiya, pada sore kemarin. Amsi asyiya, kemarin sore. Maka memerintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuftiru, bahwa mereka berbuka. Nah, kemarin sore matinya ya kemarin. Mereka datangnya pagi-pagi gini lah. Zuhur kalau nggak salah. Mendekati waktu zuhur, 2 orang Arab pedusunan datang ke kota Madinah. Masyarakat Madinah itu sekarang 1 Syawal, sekarang akhir Ramadan. Khilafiyah. Maka datanglah 2 orang Arab tersebut mengatakan, ya Rasulullah, kami lihat hilal di dusun kemarin. 2 orang. Nah, Nabi katakan, hari ini kalian harus buka, enggak boleh puasa. Puasa yang tadi pagi dibatalin. Zada Khalaf fi hadithi, menambahkan oleh Imam Khalaf dalam hadisnya, wa ayyag 2, Nabi juga perintahkan bahwa mereka besok berangkat pagi-pagi ke tempat solat mereka. Mereka berangkat besok pagi-pagi ke tempat solat mereka. Maksudnya adalah hari solat idnya ditunda besok, maka berdasarkan hadis ini sunnah mengqadha solat id, karena waktu solat id hanya sebelum zawal. Kalau sudah zawal nggak boleh lagi. Sementara orang Arabi ini datang hampir zawal, hampir tergelincir matahari, sehingga tidak ada kesempatan untuk solat id. Nabi perintahkan mereka buka waktu zuhur tersebut, dan Nabi perintahkan mereka untuk datang besok pagi melakukan solat id yang tertunda. Nah, ini jelas hadisnya, syahida fi hilalis Syawal.
dua orang saksi memberikan pernyataan pada bulan Syawal. Babun fi syahadatil wahidi ala ru'yati hilali Ramadan. Bab tentang kesaksian satu orang atas terlihatnya hilal bulan Ramadan. Untuk menentukan awal Ramadan cukup satu orang saksi. Hadis. Apabila sana Muhammad bin Bakar bin Rayyan qala sana al-Walid yani bin Abi Thawrin hadatsana Hasan bin Ali qala sana Husain yani al-Ju'fiyah an Zaidah al-Ma'na an Simakin an Ikrimah an Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala jaa Arabiyyun ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aytul hilal qala al-Hasan fi hadithihi يعني رمضان فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. Nah, dari kalimat, walaupun dari awal hadis ini tidak jelas apa ini hilal bulan mana, tapi dari ujung hadis ini mengatakan ini bulan Ramadan, yaitu dengan kalimat adzim finnas falyasumu ghadan. Ini pemberitaan diprediksi terjadi di malam hari setelah maghrib sampai isya atau setelah isya. Diriwayatkan daripada Simak, dari Ikrimah, dari Sina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, jaa Arabiyyun, telah datang seorang Arab pedusunan, satu orang. Ini dasar hukumnya satu, yang tadi dua, A'rabiyani. Bulan Syawal A'rabiyani. Nah, bulan Ramadan A'rabiyun satu. Nah, kemungkinan terjadinya hilal bagi Arabi. Fa'aradu alla yakumu wa la yasumu Arabiyyun minal harra fashahida annahu ra'al hilal fa'utiya bihi nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala tashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah wa anni rasulullah qala na'am fashahida annahu ra'al hilal wa amara bilalan fanada fin nasi ay yakumu wa an yasumu. Ikrimah, annahum, sesungguhnya mereka masyarakat Madinah, syakku, ragu mereka tentang hilal Ramadan maratan pada satu kali. Fa'aradu, maka mereka ingin alla yakumu, untuk tidak berdiri, dia tidak solat malam itu, wala yasumu, dan tidak puasa besoknya. Datanglah seorang Arabi dari kawasan Harrah, maka dia memberikan kesaksian sesungguhnya beliau telah melihat hilal. Fa'utiyah, maka dihadapkan dengannya Arabi kepada baginda Nabi SAW. Maka Nabi bersabda, Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan aku utusan Allah? Kata beliau, na'am. Wa syahida annahu hilal, dan beliau memberikan kesaksian sesungguhnya beliau telah melihat hilal, sesungguhnya Arabi telah melihat hilal. Maka memerintahkan ia Nabi SAW akan Sina Bilal bin Rabah radhiyallahu an, fanada finnas, maka memberi pengumuman ia Sayyidina Bilal di tengah masyarakat, ayyakumu, bahwa mereka salat malam, ayyakumu, bahwa mereka salat malam, artinya tarawih, wa ayyasumu, bahwa mereka puasa, artinya besok harinya. Qala Imam Abu Dawud rawahu jama'an Simak Akrimah mursal walam yadhkuril qiyama ahadun illa Hamad bin Salamah. Tidak ada menyebutkan tentang qiyam Ramadan kecuali oleh seorang perawi pun, kecuali menurut jalur Hamad bin Salamah. Hadis. Bila kasana Muhammad bin Khalid wa Abdullah bin Abdurrahman. Apabila kata Muhammad bin Khalid wa Abdullah bin Abdurrahman As-Samarkandi wa anna li hadithi atqanu qala hadatsana Marwan huwa bin Muhammad an Abdullah bin Wahbin an Yahya bin Abdullah bin Salim an Abi Bakr bin Nafi' an abihi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala
tara an-nasul hilal fa akhbaratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasamahu amara an-nasa bi siyamihi. Nah, diriwayatkan daripada Yahya bin Abdullah bin Salim dari bapak beliau Abi Bakar bin Nafi', dari bapaknya lagi. Nah, dari bapaknya lagi Imam Nafi'. Nah, ternyata Sayyidina Abdullah bin Umar punya murid terkenal, salah satunya Imam Nafi'. Nah, Imam Nafi' punya anak Abi Bakar. Nah, Abi Bakar punya anak Salim. Salim punya anak Abdullah. Abdullah punya Yahya. Nah, dari Yahya inilah meriwayatkan hadis. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala tara an-nasu hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama wa amara an-nasa bi siyami. Tara an-nas, tara maknanya sana adalah yara ba'dal qaum wal murad huna ijtima' li ru'yah wal murad minhu huna al ijtima' li ru'yah. Maksudnya tara an-nas telah berkumpul oleh manusia akan melihat hilal. Tara saling melihat. Saling melihat ini bukan hasil, karena ada bahasa hasil ro'a, ada bahasa ro'a proses. Nah, si fulan melihat hilal itu ada dua maknanya itu. Si fulan melihat hilal ada dua makna. Mana pertama dia sedang berusaha melihat hilal, makna kedua dia telah berhasil melihat hilal. Maka taro'ah di sini ini bina musyarakah, maknanya manusia telah berkumpul untuk melihat hilal. Hasilnya mereka enggak lihat, yang lihat cuma saya doang. Maka aku beritahukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melihat akannya hilal, fasamahu, lalu mempuasakan ia Nabi akannya Ramadan, wa amaran nasa bisyami, dan memerintahkan ia Nabi akan manusia dengan mempuasakannya. Nah, babun fi tauqidis sahur, bab penekanan makan sahur. Nah, Abi Al-Hasan Musaddad qala sana Abdullah bin Mubarak an Musa bin Ali bin Rabah an abihi an Abi Qais maula Amr bin al-As an Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi akalatus sahari. Diriwayatkan dari Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fasla, sesungguhnya perbedaan, ma baina siyamina, antara puasa kita umat Nabi Muhammad, wa siyama ahli kitab, dan puasa Yahudi Nasrani, kama kutiba alal ladzina min qablikum, puasa diwajibkan kepada umat sebelum kalian juga. Berarti Yahudi puasa, Nasrani puasa, umat Nabi puasa. Beda puasa kita dan puasa mereka adalah dimakan sahurnya. Maka kalau ada umat Nabi Muhammad puasa enggak makan sahur, itu mirip dengan puasa Yahudi, mirip dengan puasa Nasrani. Jadi fadilah makan sahur ini bukan fadilah, ini taukid, penekanan bahasanya puasa makan sahur itu penting. Itu untuk membedakan identitasmu, cara ibadahmu dengan Yahudi dan Nasrani. Itu adalah realisasi daripada doamu yang dikabulkan oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalan orang dimurkai Allah yaitu bangsa Yahudi, bukan juga jalan orang yang sesat yaitu bangsa Nasrani. Jadi orang yang puasa bulan Ramadan atau puasa sunat tanpa makan sahur itu masih ada di jalan orang sesat dan masih ada di jalan orang yang dimurka oleh Allah. Itu mana taukid. Memang betul-betul dipentingkan, ditekankan makan sahur. Babu man sama sahur al-ghada. Bab orang yang menyebut makan sahur itu makan pagi. Makan sahur disebut dengan sarapan. Hadis Wabihi
Bismillah. Qala dasana Amr bin Muhammad al-Hakim. Qala dasana Hamad bin Khalid Qayyad. Wa bi qala dasana Mu'adwiyah bin Salih. Qala dasana an Yunus bin Saif an Haris bin Ziyad an Abi an Irbadi bin Sariyah qala da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallama ila sahuri fi Ramadan faqala kullama ila wada'il mubarak. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, da'ani, memanggil akan aku oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk makan sahur di bulan Ramadan. Nabi bersabda begini, halumma, ayo illa ghada'il mubarak, sarapan yang penuh berkah. Nah, jadi posisinya itu sebagai sarapan pagi yang dipercepat sebelum terbit fajar. Nabi menyebutnya dengan ghada. Jadi boleh menyebut sahur itu sarapan pagi mubarak yang penuh dengan keberkahan. Hadis Wabi qala dasana Amr bin Husaini bin Ibrahim qala dasana Muhammad bin Abi Waziri Abu Muttawir qala dasana Muhammad bin Musa an Sa'idin Maqburi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'ma sahuril mu'minit tamru. Nah, sebaik-baik sahur orang beriman adalah kurma. Walaupun kita akan makan sahur dengan nasi, dengan pergedel, bakwan, tapi awali dulu dengan kurma. 3 biji kurma sebelum makan sahur, 3 biji kurma sebelum buka dengan yang lain. Nah, ini kesempurnaan puasa. Dan sampai setelah belajar hadis, setelah menjadi thalabatul ilm, bahkan sudah menjadi alumni sebuah pendidikan agama, sudah tamat pondok pesantren, bahkan sudah ustaz, bahkan sudah kiai, puasanya sama dengan orang kampung. Nah, buka asal apa yang buka saja. Nah, pakai kopi bisa, pakai rokok bisa, sahur dan apa saja asal makan sahur. Di mana letaknya orang belajar hadis? Orang belajar hadis itu sempurna amalnya, mulai pada makan sahur, dan kapan makan sahurnya, dengan apa makan sahurnya, kapan berbukanya, dengan apa berbukanya. Yang penting awalnya itu. Nanti setelahnya itu terserah, nggak ada bimbingan pada baginda Rasul. Nabi makan roti gandum, Nabi kadang nggak ada yang bisa dimakan. Kita bisa makan es, bisa makan apa nama lagi, sate, bisa makan martabak, bisa makan kola, macam-macam bentuknya. Tapi jangan dikolain dulu. Nah, sebelum berbuka dengan kurma, bersahur dengan kurma. Ini beda kualitas ibadah orang tahu dengan orang enggak tahu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Nah, kalau kita di tengah masyarakat memang aneh. Pak, kurma dulu, Pak. Ambo iyalah dulu. Nah, iya dulu para dulu. Kita tawarin kurma. Pak, kurma dulu, Pak. Ambo iya dulu. Ya wajar, orang kampung kan. Nah, alhamdulillah dia iya dulu, udah kualitas nomor 2. Kalau kok ambo rokok dulu. Tengok dia, buka dengan kopi atau rokok. Nah, itu tahap lebih jahiliyah lagi itu. Jadi ada bahasa-bahasa tengah masyarakat kita yang enggak layak bagi pelajar agama. Saya enggak bisa yang manis-manis dulu. Nah, saya putih dulu. Nah, saya nggak bisa yang lain dulu. Saya nasi dulu. Dapat nasi yang lain aman dah. Aman nggak sholat maghrib, aman nggak tarawih. Nah, babu waktu sahuri. Nah, kapan waktunya sahur terbaik itu? Ini pulang tarawih langsung makan sahur, biar langsung tidur nanti. Itu nasihat siapa itu? Nah, nasihat orang nggak mau mujahadah, atau nasihat orang nggak mau mendidik anaknya. Nah, makan sahur dulu. Nanti kalau nggak makan nggak ada masalah. Itu didikan nggak benar. Nggak ada masalah juga kalau dia nggak tahu agama.
Sudah tahu agama, makan sahur jam 11, jam 12, jam 1. Pulang MTQ, jadi juri, sampai rumah jam 1. Dah, langsung aja sahur. Itu asalan nama beribadah. Kalau kita lihat orang asalan tu, mendingan enggak kamu kerjain lah daripada asalan. Nah, hadis. Wabi qala dasana Musaddad qala dasana Hamad bin Zaid qala an Abdullah bin Sawada Kusyairi an abihi sami'tu Samurah bin Jundub bin Yakhtub wa huwa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna'anna min suhurikum adhanu Bilalin wala bayadul ufkil ladhi hakaza hatta yastatir. Nah, kata seorang tabi'in namanya Abdullah bin Sawada Al-Kusyairi, aku pernah mendengar seorang sahabat Nabi Sayyidina Samurah bin Jundub menyampaikan khutbah. Wa huwa yaqul, dia mengatakan begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna'anna, jangan sekali-kali menghalang min suhurikum, dari makan sahur kalian, oleh azannya Bilal. Kalau masih Bilal yang azan terus saja, jangan-jangan ini hadis yang dibaca oleh Salafi sehingga ketika azan masih malam makan sahur. Nah, jangan pula antum bikin hadis ini kayak begitu. Nah, apa masalahnya dengan azan Sayyidina Bilal? Karena Sayyidina Bilal azan itu sebelum subuh. Karena muazzin Nabi di kota Madinah 2 orang. Azan sebelum subuh namanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Petugas muazzin waktu subuh namanya Sayyidina Abdullah ibni Umi Maktum. Jadi kalau azannya Sayyidina Bilal gunanya untuk apa? Nyuruh tidur orang yang sudah sholat tahajud, membangunkan orang yang belum sholat tahajud. Nah, jadi Sayyidina Bilal di tempat kita pernah muncul sebulan ya. Nah, kemudian Abdullah ibni Maktum yang tinggal lagi. Tumbuh semangatnya ikutin sunnah, nanti izin Ustaz azan 2 kali. Okey, sebulan cuman. Kemudian Sayyidina Bilal dah wafat. Tinggal banyak yang muazzin yang buta. Sayyidina Abdullah bin Maktum azannya waktu subuh. Kan azan subuh tinggal lagi. Azan pertamanya dah enggak ada. Wala bayadul ufuk, jangan pula menghalang akan kalian oleh putihnya kaki langit. Alladhi hakaza, yang putihnya begini. Nah, kalau putihnya begini itu terus saja makan, itu namanya fajar kadhib. Nah, hatta yastatira, sehingga begini memanjang. Nah, ini baru fajar shadiq. Jadi kalau putih kaki langit panjangnya ke atas, hakaza, itu terus saja makan. Tapi kalau sudah begini memanjang, itu baru fajar shadiq. Enggak boleh makan kalau sudah fajar shadiq. Nah, jelas sekali. Itu waktu sahur. Hadis. Wabi qala dasana Musaddad qala dasana Yahya anit Tamyi wa hadd wa qala dasana Ahmad bin Yunus qala dasana Zuhair qala dasana Sulaiman Tamyi an Abi Utsman an Abdullah Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna'anna ahadukum adhanu Bilalin min suhuri wa innahu yu'adhanu aw qala yunadi liyarji'a qa'imukum wa yantabiha na'imukum laysal fajru an yaqulu hakaza. Qala Musaddad wa jama'a Yahya kafaihi hatta yaqulu hakaza wa madda Yahya bi usbu'aihi sabayataini. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna'anna, jangan sekali-kali menghalang akan salah seorang kalian oleh azannya Bilal min suhurihi, dari makan sahurnya salah seorang. Fa innahu yu'adzin, sesungguhnya Sayyidina Bilal mengandangkan azan. Au qala yunadi, atau riwayat yang lain sesungguhnya Sayyidina Bilal memberikan seruan liyarji'a qa'imukum, supaya tidur kembali oleh orang sudah salat malam di antara kalian, wa yantabiha na'imukum, supaya terbangun orang yang masih tidur di antara kalian.
Jadi azannya Sayyidina Bilal membangunkan orang yang tidur, menyuruh tidur orang yang sudah bangun. Walaisal fajru ayakula, tidak adalah fajar bahwa berbuat begini. Ayakula di sana ayafala, tidak adalah fajar bahwa berbuat begini. Begini itu enggak jelas. Dikatakan oleh Imam Musaddad, jama'a Yahya, mengumpulkan oleh Yahya kafahu, akan telapak tangannya, dan hatta yakula hakadha, sehingga dia berbuat begini. Begini saya enggak tahu. Madda Yahya usbu'aihi as-sababatain, mengumpulkan dua telapak tangannya, kemudian memanjangkan dua telunjuknya. Jadi fajar bukan begini, artinya bukan memanjang ke atas. Nah, jadi fajar itu enggak dianggap fajar karena dia akan hilang setelah terbit. Itu disebut kadhib. Hadis Wabi qala dasana Muhammad bin Isa qala dasana Mulazim bin Amri qala dasana Abdullah bin Su'aim qala dasana Qais bin Tariq an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu washrabu wa la yahidannakum sati'ul mus'idu fakulu washrabu hatta ya'tarida lakumul ahmar. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Qais bin Talq dari ayah beliau Talq radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu, makan terus, washrabu, minumlah terus, wala yahdiyannakum, jangan sekali-kali menghalangi akan kalian, maksudnya makan minum, oleh sati', cahaya yang keluar, mus'id, yang naik ke atas. Nah, cahaya yang keluar yang naik ke atas, fajar kadhib. Fakulu wasrabu, makanlah kalian, minumlah kalian, hatta ya'tarida, sehingga membentang. Nah, kalau ke atas membujur, tapi yang masukkan adalah membentang, sehingga membentang bagi kalian ahmar, oleh sinar merah, yaitu fajar yang sesungguhnya. Hadis Wabi qala dasana Musaddad qala dasana Husain bin Umairi qala dasana Utsman bin Abi Syaibah qala dasana Ibnu Idris makna al-Husaini an-Sya'bi an Adi bin Hatim qala lamma nazalat hadhihi al-ayah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad qala akhadtu ikalan abyada wa ikalan aswada fawadatuha tahta wisadati fanadartu falam atabayyana fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhahika faqala inna wisadaka la aridun tawilun innama huwa lailu wan nahar wa qala Utsman innama huwa sawadul laili wa bayadun nahar. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu an, qala, tatkala turun ini ayat, ini buktinya sahabat itu cepat memberikan sikap untuk mengamalkan perintah Allah. Apa kata beliau? Hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makanlah, minum sampai jelas nampak terang bagi kalian benang putih dari benang hitam. Qala, berkata Sayyidina Adi bin Hatim, akhadtu iqalan, aku ambil pengikat lutut unta. Akhadtu iqalan, aku ambil tali pengikat lutut unta, satu berwarna putih dan ikol satu berwarna hitam. Nah, tali hitam kan, di atas ada benang hitam, benang putih. Ambil kedua-duanya, fawada'tuhuma tahta wisadati, aku letakkan dua ikol tersebut di bawah bantalku. Aku letakkan kedua tali tersebut di bawah bantalku. Aku melihat, falam atabayyan, aku tidak bisa bedakan mana yang hitam dan yang putih. Fazakartu zalika, aku sampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah,
Bagaimana caranya untuk menentukan makan sahur? Dan saya coba, bukan benang malah. Tali pengikat lutut unta kan besar itu. Sambil putih, sambil yang hitam, taruh babantal. Saya lihat-lihat, enggak nampak mana yang putih, mana yang hitam. Pada hakikat tertawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sesungguhnya bantalmu la'arid, sungguh lebar dan panjang. Karena bantal kamu terlalu lebar dan panjang, jadi enggak nampak talinya. Innama huwa, yang dimaksudkan dengan benang hitam itu adalah malam, dan masukkan benang putih adalah siang. Artinya waqala Utsman innama huwa sawadul lail, maksudnya hitam malam, kemudian putihnya siang, bukan benang. Nah, setelah itu Allah turunkan ayat minal fajr. Nah, minal fajr itu turun, itu menyusul daripada penjelasan ayat ini. Sebelumnya belum turun ayat itu, tapi terjadilah kesalahpahaman dari kalangan sahabat, dikira benang benar-benar betul-betul benang. Nah, ini juga salah satu dalil bahwasanya tidak boleh memahami teks atau zahir ayat. Apalagi dibahas kemarin kitab Dusuki, salah satu penyebab orang itu kafir dan sesat itu karena memahami zahir ayat. Nah, atau zahir hadis. Babun firrajuli yasma'un nida wal ina'u ala yadihi. Bab tentang seseorang yang mendengar suara azan sementara wadah minum masih ada di tangannya. Apa yang harus dilakukan? Hadis. Abi qala sana Abdul A'la bin Muhammad qala sana Hamad an Muhammad bin Amri an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sami'a ahadukumun nada wal ina ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Nah, ini ternyata dalil kalangan salaf Wahabi yang menyatakan kalau selagi azan belum selesai, habisin aja makanan minumannya. Nah, ini dalilnya. Ada dalilnya? Bukan nggak ada dalilnya, tapi dia nggak tahu apa perkataan ulama tentang hadis ini. Nah, itu yang dia nggak mau baca, karena dia nggak bermazhab. Nah, akhirnya apa menurut dia dalam hadis ini? Menurut dia dalam hadis ini tetap diamalin, sementara enggak ada ulama yang mengatakan boleh diamalkan. Dan dari Sayyidina Abi Hurairah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mendengar oleh salah seorang kalian nida akan suara azan wal ina wala yadi, cuman wadah masih ada di tangannya, fala yadahu, jangan dia letakkan akannya, hatta yaqdiya, sehingga dia selesaikan hajatnya seseorang darinya wadah. Nah, makan sampai habis. Nah, enggak boleh dihentikan. Nah, fala yadahu hatta yaqda hajatahu ay bil aqli wasyurbi. Qala al-Khattabi hadza ala qawli inna bilalan yu'azzinu bilailin faqul washrabu hatta yazina ibnu ummi maktum. Nah, kata Imam Khattabi, apa komentar ulama tentang hadis ini? Kata Imam Khattabi, ini didasari kepada sabda Nabi, sesungguhnya Bilal azan di malam hari, minum makanlah dan minumlah. Itu penafsiran pertama. Jadi azan Sayyidina Bilal, apabila kalian mendengarkan oleh salah seorang kalian akan seruan wadah masih di tangan kalian, letakkanlah, jangan diletakkan sampai dia menunaikan hajatnya darinya. Sesungguhnya Bilal azan di malam hari. Itu sambungan hadisnya. Jadi azan Sayyidina Bilal yang dimasukkan Rasulullah, bukan azan kedua. Itu satu. Nah, orang tu nggak mau baca. Dikira azan kedua, dikira azan subuh, sehingga dia fatwakan masih boleh makan minum selagi azan belum selesai. Alhamdulillah di sini azan duluan, kemudian disambung oleh musola di sampingnya, masih bisa dia nambah sepiring lagi. Nah, apalagi kalau irama azannya lambat. Nah, lepas itu disambung lagi oleh azan yang Darul Hijrah yang terlambat azannya. Oh, bisa dia minum kopi lagi, rokok sebatang. Kenapa? Azan belum selesai. Kan sesat jadinya itu. Gara-gara menyimpulkan hukum tidak ikut ulama. Salah satu fatwa ulama Imam Khattabi, ini hadis didasari kepada sabda Nabi, inna bilalan yu'adzinu bilailin faqlu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Atau ada maknanya, au sami'al azan wa fasaku fi subhi. Itu makna kedua. Dia dengar azan tapi ragu masih subuh.
Ini azan pertama ya atau azan kedua? Nah, ini azan kok cepat kali ya? Menurut jam kami, menurut digital, menurut aplikasi saya masih ada 5 menit. Sementara orang sudah azan. Dia ragu tentang azan tersebut. Jangan-jangan jamnya kecepatan. Akhirnya dia boleh makan, boleh minum. Itu fatwa yang kedua. Seperti langit masih gelap, sehingga tidak yakin ilmu dengan azannya, yakin dengan azannya. Tapi kalau sudah yakin terbitnya fajar, maka tidak ada hajat. Nah, sesungguhnya tidak ada hajat untuk boleh makan dan minum ketika sudah terdengar azan. Artinya kalau sudah yakin kita azan itu benar tepat pada waktunya, tidak boleh dilanjutkan makan dan minumnya. Itu komentar ulama dalam hadis tersebut. Babun waqtil fitri shaim, waktu berbuka orang yang puasa, jangan mengantuk. Tidak ada yang selesai pengajian yang mengantuk. Nah, Wabi qala dasana Ahmad bin Hanbal, qala dasana Waqi', qala dasana Hisham wa haddath, qala dasana Musaddad, qala dasana Abdullah bin Dawud an Hisham, makna qala Hisham bin Urwah an abihi an Asim bin Umar an abihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa lailu min ha huna wa zahaba an-naharu min ha huna zada Musaddad wa ghabatish syamsu faqad aftara as-shaim. Nah, waktu berbuka puasa kapan? Nah, dari Sayyidina Asim bin Umar, dari ayah beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang malam dari sini, itu dari arah barat, dan siang pergi siang dari arah sini juga barat juga, datang malam dari sini, maaf, dari arah timur. Apabila datang malam dari sini, yaitu dari arah timur, karena pastinya kalau matahari tenggelam di barat, tentu timur lebih gelap lebih awal. Nah, apabila datang malam dari sini di arah timur, kemudian perangkat siang dari arah sini itu barat, artinya sudah betul-betul tenggelam. Wa ghabatis syams, tenggelam matahari, maka subuh telah boleh berbuka oleh orang yang puasa. Qala sana Musaddad, qala sana Abdul Wahid, qala sana Sulaiman Syaibani, qala sami'tu Abdullah bin Abi Afwa yaqulu sirna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'im, falamma gharabatis syamsu qala ya Bilal inzil fajadah lahna, qala ya Rasulullah law amsayta, qala inzil fajadah lana, qala ya Rasulullah inna alaika naharan, qala inzil fajadah lana, fanazala fajadaha fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qala idza ra'aytumul laila qad aqbala min ha huna faqad aftara as-sha'im, wa asyara bi usbu'ihi qibala al-masyriq. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa, kata beliau, sirna, kami berjalan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada beliau sedang puasa. Maka telah tenggelamlah matahari. Berkatalah Nabi kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, inzil, turun, fajdah lana, buatkan hidangan untuk kami. Ijdah itu membuatkan hidangan. Makna dasarnya adalah mengadon tepung gandum supaya bisa dimakan. Nah, ijdah lana, ini sesuai dengan bahasa Minang. Nah, jadah. Nah, apabila jadahlah ke tangan, nah, itu menandakan adab bersandi syarak bersandi kitabullah. Jadi hidangan itu dikatakan jadah. Dari mana diambil bahasa jadah? Diambil dari bahasa Arab, ijdah lana. Nah, hidangkan buat kami. Qala, berkata Sayyidina Bilal, ya Rasulullah amsayta, jikalau engkau nunggu sore lagi. Berkata Nabi, inzil, turun dulu, hidangkan bagi kami. Berkata Sayyidina Bilal, ya Rasulullah inna alaikal naharan, sesungguhnya di atas kamu masih siang.
Kenapa sih Nabi mengatakan masih siang? Karena cuacanya masih terang. Apalagi kondisi di Arab, tidak ada hutan yang menghalangi cahaya, sisa cahaya matahari yang tenggelam. Jadi ketika lingkaran matahari tenggelam, itu cahayanya masih sisa di ufuk. Nah, cahayanya itu akan membuat suasana terang, sementara tempat kita tertutup dengan hutan. Di sana nampak sekali terangnya, sehingga Nabi katakan masih siang. Kata Nabi, izil ijdah lana, turunlah hidangan bagi kami. Turunlah Sayyidina Bilal, fajadaha, belum membuat hidangan, maka minumlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, apabila kamu melihat malam sungguh telah datang dari arah sini, maka sungguh telah berbukalah orang puasa. Nabi isyarat dan tunjuknya ke arah timur. Nah, sini itu arah timur. Maka ditafsirkan oleh ulama, sini dan sana yang tadi itu, hadis tadi, apabila datang malam dari sini, pergi siang dari sini. Kenapa di sini pertama diartikan timur? Karena ditafsirkan oleh hadis yang di sini. Nah, karena hadis yang di sana bisa dijelaskan oleh hadis yang di sini. Hadis ini berfungsi menjelaskan hadis yang di sana. Di sini maksudnya timur, di sini yang ketika tenggelam maksudnya adalah barat. Nah, paham yang di sini? Di sini ada paham, di sana ada paham? Nah, kenapa dikatakan malam datang dari timur? Karena matahari bergerak terbit dari timur, beranjak ke barat. Ketika matahari tenggelam, tentu malamnya jauh lebih awal di timur. Nah, sementara barat ini membawa siang, malam menyusul dari timur. Artinya gelap malam lebih awal datang dari timur. Itu maksudnya malam datang dari timur. Babu mayustabu min ta'jilil fitri, bab disunahkan menyegerakan berbuka. Disunahkan menyegerakan berbuka. Hadis wa bi qala sana Wahb bin Bakiyah an Khalid an Muhammad yakni ibn Amri wa an Abi Salam an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu dainu zahiran ma ajala nasul fitra lianna yahuda wan nasara yuakhiruna. Nah, kalau baris yang ada di atas di bawah, walaupun di atas yuakhiruna. Sama yang tadi, la yazalu dainu. Nah, senantiasalah hutang itu merajalela. Kalau sekiranya mereka untuk berbuka juga hutang, itu di sini. La yazalud din, senantiasalah agama itu zahir, senantiasa agama itu akan menang, senantiasa Islam akan mendominasi. Kapan? Ma'ajjalan nasul fitrah, selama menyegerakan oleh manusia akan berbuka. Bayangkan, nah, Nabi kaitkan kemenangan Islam, Nabi kaitkan dominasi Islam terhadap satu masyarakat kalau mau menyegerakan berbuka. Berarti penting untuk menyegerakan berbuka. Kenapa? Karena Yahudi Nasrani mereka yuakhirun, mereka menunda berbuka. Nah, ketika mereka menunda berbuka, umat Islam juga menunda berbuka. Nggak ada bedanya mereka sama Yahudi Nasrani. Buka di kedai, buka di kafe. Nah, pesan belum datang-datang, udah 5 menit nunggu, 10 menit belum buka juga, karena pesannya belum datang. Pas datang sibuk menghabisi, selesai habis makanan, habis itu maghrib. Nah, sehingga sama saja Yahudi Nasrani dengan umat Islam yang tidak menjaga berbuka. Maka alhamdulillah tahun kemarin walaupun masih ada yang terlambat, tapi sudah ada kemajuan. Jadi sebelum berbuka sudah duduk semuanya dengan doa dan zikir. Pas waktu azan langsung kurma, bismillah, makan, enggak ada terlambatnya. Pas masuk waktu langsung. Itu di sana ada kebaikan. Apa kebaikannya? Wallahu a'lam. Apa ini kebaikan dijanjikan oleh Allah? Apakah pahala yang besar? Tentu kaget nanti mengenai pahala puasanya, karena mau menyegerakan berbuka.
menyegerakan berbuka. Orang kita sahurnya dipercepat, bukanya ditunda-tunda. Buka dulu, sahur dulu deh. Azan berkumandang, dia masih tempat wudhu. Azan berkumandang, dia masih di atas kendaraan bermotornya. Nah, pas ya kalau nggak mau, kalau dalam bermotor juga taruh helm, taruh koma bibir. Nah, pasang handset ke telinga, sambungkan aplikasi. Pas azan, sungguhnya sambil bermotor dulu. Nah, pas nada sambung, kodok posanya. Nah, haram misalnya. Ya karim, Masya Allah, harus ambil perhatian berat dengan mengamalkan agama sesuai dengan anjuran Nabi. Hadis. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن عماش عن إمارة ابن عمير عن أبي عتية قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وركن فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قلنا عبد الله قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Atiyah, suami daripada Ummi Atiyah, kata beliau, dakhaltu, saya masuk jumpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, saya bersama Masruq. Fakulna, maka kami katakan, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, rajulani, ada dua orang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalannya begini, ahaduhuma yu'ajilul iftar wa ajilus salat. Salah satu dari dua orang itu menyegerakan berbuka, menyegerakan salat maghrib. Wal akharu, yang lainnya menunda berbuka, menunda salat maghrib. Berkata Sayyidah Aisyah, manakah, siapakah di antara dua orang itu yang dia menyegerakan berbuka dan menyegerakan salat maghrib? Kami katakan, yang menyegerakan itu namanya Abdullah. Berkata Sayyidah Aisyah, begitulah ada berbuat oleh baginda Nabi SAW. Ada sikap yang bagus ditunjukkan oleh Sayyidah Aisyah di sini. Apabila mendapat laporan dua tindakan berbeda, beliau menanyakan yang baik. Beliau menanyakan yang tahu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Siapa yang lakukan itu? Oh salafi, wajarlah. Nah, maka biasakan menanyakan yang benar. Siapa yang melakukan menyegerakan solat dan buka? Abdullah. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sementara yang satunya sahabat Nabi juga, tapi Sayyidah Aisyah tidak mau tahu. Abdullah yang dimasukkan di sini adalah Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, dan sahabat yang satunya lagi adalah Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, menurut riset yang dilakukan oleh para ulama. Babu ma yuftaru alaih, apakah sesuatu yang dijadikan media atau makanan berbuka di atasnya? Hadis. Wa bi ilai qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdul Wahid ibn Ziyad an Asim al-Ahwal an Hafsah binti Sirin an Ar-Rabbah an Salman ibn Amir ammiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum sha'iman falyuftir ala tamr fa in lam yajid at-tamra fa 'ala al-ma'i fa innal ma'a tuhur. Nah, diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Salman bin Amir dari bibinya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum, apabila adalah salah seorang kalian itu berpuasa, falyuftir ala tamri, hendak dia berbuka dengan kurma kering. Fa'ilam yajid tamra, apabila dia tidak mendapati kurma kering, fa'alal ma'i, maka dengan air. Ketika disebutkan air, ini air mineral, artinya enggak ada campuran.
Fa innal ma'a tahur, maka sesungguhnya air itu suci, mensucikan. Hadis ini menurut ulama sanadnya dhaif. Nah, karena di sana ada jahalah, ketidakpastian tentang seseorang yang bernama Rabab binti Sulaid. Nah, ada dalam perawinan Rabab binti Sulaid. Nah, kemudian hadis yang sahih yang dibawa. Nah, wabihi ilaihi qala haddatsana Ahmad ibn Hanbal qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ja'far ibn Sulaiman anna Sabit al-Bunani annahu sami'a Anas ibn Malik yaqul kana sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya fa illam takun rutabatun fa ala tamarat fa illam takun hasawatin min ma. Nah, ini hadis yang sahih, urutan makanan buka puasa. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubat. Beliau berbuka di atas korma basah. Qabla ayyusalliya, sebelum beliau mengerjakan salat maghrib. Jadi poin pertama yang paling bagus adalah korma basah. Fa ilam takum rutubat, jika tidak ada korma basah, fa'ala tamarat, maka dengan beberapa butir korma kering. Fa ilam takun, apabila tidak ada korma kering, hasawat, Nabi menghisap beberapa hisapan dari air. Digunakan bahasa di sini bahasa hisap, terutama bagi orang yang seharian tidak minum. Kalau dia minum dengan cara meneguk, itu lebih merusak daripada paru-parunya, rusak di pencernaannya. Tapi Nabi sengaja menggunakan redaksi hasa, betul-betul dihisap, minumnya itu dihisap. Nah, jadi urutannya korma basah, korma kering, air. Itu urutannya. Hadis di atas korma kering sama air. Di sini korma basah, korma kering, air. Hadis ini lebih sahih. Nah, kalau kita mempunyai kemampuan atau ada kesempatan untuk membeli korma basah atau berbuka dengan korma basah, utamakan yang basah dulu, kemudian yang kering, terakhir dengan air. Babul qauli indal iftar, bab bacaan yang dibaca ketika berbuka puasa. Hadis Wa bi ilaihi qala haddatsana Abdullah ibnu Muhammad ibni Yahya Abu Muhammad qala haddatsana Ali ibnu al-Hasan ana al-Husain ibnu Waqid qala haddatsana Marwan yakni ibnu Salim al-Muqaffa qala ra'aitu ibna Umar yaqbidu ala lihiyatihi fayaqta'u ma zadat ala al-kaffi wa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala zahaba az-zama'u wa batallati al-uruqu wa sabata al-ajru insyaallah. Nah, diriwayatkan daripada Salim bin Muqaffa, kata beliau seorang tabi'in, aku melihat Sayyidina Abdullah bin Umar menggenggam ala lihyati, di atas jenggotnya, fayaqta'u mazada alal kaf, maka beliau memotong yang lebih di atas genggaman. Nah, digenggam, setelah genggam yang lebih ini dipotong. Yaqta'u alal kaf, jadi jenggot itu sepanjang ini paling maksimal. Nah, menurut pendaku Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar itu sahabat yang ittiba, kuat dengan baginda Rasul. Nah, kalau ada yang jenggot sampai ke lutut misalnya, nah, ala mubalah, silakan. Itu mengambil pemahaman hadis ma'fu ala lihya. Tapi kalau jenggot antum yang panjang 2 cm itu, yang enggak panjang bertahun-tahun itu kenapa masalahnya? Kalau enggak baca hadis Nabi, sah? Abu? Mau enggak tunggu-tunggu lagi? Nah, qabdo. Nah, jadi enggak usah juga terlalu berlebihan sampai ke sini, sampai ke perut.
ini jadi candaan daripada para masyayikh melihat Wahabi-Wahabi itu. Nah, jenggotnya yang bisa gunakan sapu lantai gitu. Nah, kenapa para masyayikh identik itu seolah-olah menghina sunnah? Bukan sunnah yang dihina, cara pengamalan sunnahnya nggak tepat. Nah, nanti pas makan masuk ke dia ke apa? Ke dalam pecel, lontong. Saya makan ada pula lontong. Nah, qabdo, satu genggaman. Nah, itu bukan bab jenggotnya, tapi yang kita bahas judulnya itu hadis berikut. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila beliau berbuka, apabila beliau telah berbuka. Jadi baca doa berbuka itu setelah berbuka. Qala zahabadh dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat termasuk tenggorokan, telah tetap pahala insyaallah. Nah, sanad hadis ini pertama Ali bin Husain Al-Waqid itu dianggap dhaif oleh ahlul rijal. Kemudian menurut Imam Ibnu Hajar, beliau saduk tapi yuham, dicurigai, artinya hafalannya. Ayah beliau siqah, tapi masih ada kecurigaan ulama. Kemudian Marwan bin Salim Muqaffa itu majhul hal. Majhul hal artinya orangnya tidak diketahui bagaimana biografinya yang lengkap, sehingga menyebabkan hadisnya dhaif. Nah, kemudian doa di bawah juga dhaif. Maka Salafi Wahabi itu besar mulut aja sebetulnya. Kenapa dikatakan besar mulut? Jangan pakai doa dhaif, pakai doa yang hadisnya sahih. Zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Kenapa mereka sebut itu hadisnya sahih? Karena standar sahih mereka berbeda dengan amalan orang kampung. Itu aja standar sahihnya. Nah, karena orang kampung baca doa Allah lakasumtu wa bika amantu wa la rizqa aftartu. Pokoknya asal orang amal dhaif. Kalau nggak ada orang amal itu yang sahih. Nah, padahal kedua-dua riwayatnya mau hadis zahabaz zama wa abtalti uruka sawatal ajru, hadisnya dhaif. Allah lakasumtu wa bika amantu, hadisnya juga dhaif. Kedua-duanya dhaif. Jadi nggak ada yang sahih itu doa. Jadi atas dasar apa dia bilang ini yang sahih, ini yang dhaif? Itu buktinya dia nggak belajar. Nah, asal ngomong saja. Kalau nggak tahu jangan asal ngomong. Jangan buat standar sahih nggak sahih itu orang amal atau nggak amal. Nah, yang sahih itu adalah dibaca kedua-duanya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqa aftartu dhahaba dhama'u wa batallatu ruh wa sabatal ajru insyaallah. Itu sahih. Nah, sahih dalam pengamalan hadis. Wabihi ilaihi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Husayn an Husayn an Mu'adz bin Zuhra annahu balaghahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu. Nah, laka sumtu ala rizqika aftartu. Wabi ingat apa ada sambungannya? Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu. Gramatika yang lain ni. Wabika amantu, ada penambahnya wabika amantu. Nah, itu lebih sesat lagi itu kalau antum tambah-tambah. Nah, versi mereka. Babul fitri qabla ghurubi syamsi, bab berbuka sebelum tenggelam matahari. Hadis. Wabihi ilaihi qala haddatsana Harun ibnu Abdullah wa Muhammad ibnu al-Ala al-Ma'ni qala haddatsana Abu Usamah qala haddatsana Hisham ibnu Urwah an Fatimah bintil Munzir an Asma binti Abi Bakrin qalat aftarna yawman fi Ramadan fi ghaimin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa tala'ati syams. Qala Abu Usamah qultu li Hisham umiru bil qada'i qala
wa budun man zalik. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidatina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma qalat, aftarna, kami berbuka di zaman Nabi pada satu hari di bulan Ramadan di zaman mendung, fi ghaimin, pada saat mendung di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikira sudah malam, matahari tenggelam, ternyata belum malam. Kemudian ketika mendung terbitlah matahari. Berkata Sayyidina Usama, aku katakan pada Hisam, umiru bil qada'i, diperintahkan mereka dengan mengqada puasa. Cuman ceritanya berbuka di mendung doang, kemudian matahari terbit, enggak ada kejelasan bagaimana nasib puasa hari itu. Apakah mereka diperintahkan mengqada? Qala wa buddun min dzalik, harus dari demikian. Nah, itu dalilnya, harus dari demikian. Jadi kalau salah prediksi, berbuka gara-gara tertipu dengan waktu, maka wajib diqada puasa tersebut. Babun fil wisal, bab tentang wisal. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abdullah ibn Maslamah al-Qanabi an Malik an Nafi' an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wisali. Qalu fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Qala inni lastu ka hayatikum inni ut'amu wa usqa. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam naha, melarang ya Rasulullah dari puasa wisal. Qalu, mereka katakan, fa innaka tuwasil, sesungguhnya engkau melakukan puasa wisal wahai Rasul. Kata Nabi, inilah lastu ka hayatikum, sesungguhnya aku tidak kayak kalian. Ini ut'amu wa usqa, sesungguhnya aku diberi makan dan aku diberi minum. Ini salah satu juga dalil mengatakan ada khususiat Nabi, ada hadis-hadis, ada syariat-syariat yang khusus untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bahagian terpenting juga dalam ilmu hadis, mengenal khususiat Nabi supaya tidak diamalkan oleh umat. Di antaranya salat sunat ba'da asar. Hadis. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id anna Bakra ibn Mudar hadatsahum an ibn al-Had an Abdullah ibn Khabbab an Abi Sa'id al-Khudri annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuwasilu fa ayyukum arada ay wasila falyuwasil hatta sahara. Qalu fa innaka tuwasil. Qala inni lastu ka hayatikum innani mut'iman yut'imuni wa saqiyan yasqini. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuwasilu, jangan melakukan puasa wisal. Puasa wisal itu artinya puasa dengan tidak buka, tidak sahur. Nah, hari ini dia puasa hari Sabtu, tadi enggak makan sahur, nanti enggak buka, malam enggak makan apa-apa, besok pagi puasa lagi, enggak sahur, enggak buka, sampai 2 hari sampai 3 hari. Puasa 24 jam berturut-turut, itu namanya puasa wisal. Kata Nabi, jangan kalian melakukan puasa wisal. Fa ayyukum arada an yuwasil, siapa saja di antara kalian yang pengen wisal, falyusil hatta sahar. Boleh wisalnya sampai sahur saja. Artinya puasa 24 jam saja boleh, enggak buka boleh, sampai sahur, itu maksimal wisalnya. Mereka katakan fa innaka tuwasil, sesungguhnya engkau kan melakukan puasa wisal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini lastu ka hayatikum, sesungguhnya aku bukan seperti kalian. Innali mut'iman yut'imuni, sesungguhnya bagiku ada orang yang memberi makan yang akan memberi makan aku. Tapi Allah memberikan kekuatan orang makan dan orang minum. Allahu a'lam.